Melalui program podcast PAUD, kita membuka ruang diskusi dan inspirasi bagi para orang tua, pendidik, dan masyarakat luas. Podcast ini menjadi wadah berbagai praktik baik, pengalaman, serta ide-ide kreatif dalam mendampingi anak-anak usia dini menuju generasi cerdas dan berkarakter. Ayo ikut podcast dan semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk bunda-bunda PAUD, bunda-bunda guru PAUD, dan ayah bunda semua. Jumpa dengan saya Nurul di program Bunda Kaltim PAUD Menyapa. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan topik yang bukan hanya menarik, tapi juga penting. Karena seringkali hal ini menjadi pertanyaan para ayah bunda, Bun. Dan baru saja kita juga melewati SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru, sehingga timbul pertanyaan, kapan sih waktu anak yang tepat untuk masuk sekolah SD? Dan apakah usia 7 tahun cukup ideal untuk masuk sekolah? Apa yang harus menjadi perhatian? Selain usia, apakah kalistungnya? Dan apa sih indikator kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar? Yang paling penting, bagaimana kita mengetahui bahwa otak anak itu benar-benar siap untuk belajar di jenjang yang lebih formal. Baik, untuk membahas hal ini semua, kita sudah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau adalah Ibu Yulia Wahyuningrum, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau juga seorang psikolog klinis untuk anak dan remaja yang sangat berpengalaman menangani tumbuh kembang anak. Selamat pagi Bu Yulia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu di pagi ini. Pagi Bu Nurul dan ayah bunda. Semoga 1 jam atau 30 menit kita bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita nanti ya. Insya di Allah, generasi emas. Insya Allah, pastinya. Ya. Oke Bunda, langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya Bunda ya. Jadi Bunda Yulia, mengapa usia 7 tahun itu sering dijadikan patokan untuk masuk SD? Bahkan ini diperkuat dengan Permendiknas nomor 3 tahun 2025. Apakah ini hanya sekedar administratif atau ada dasar psikologisnya ya? Ya, terima kasih Bu Nurul. Sebenarnya saya jadi gemes ya sama orang tua. Emang kenapa sih mesti cepet-cepet gitu ya? Ibarat kita punya pohon mangga, buah mangga yang belum mateng udah diambil gitu. Mungkin buat rujakan kali ya. Ya, jadi sebenarnya tadi pertanyaan untuk usia 7 tahun bukan angka yang muncul begitu saja. Ini banyak psikolog-psikolog juga di Kementerian Pendidikan gitu yang mengatur neurologis anak gitu ya. Artinya di usia 6 sampai 7 tahun itu ada lonjakan perkembangan gitu ya, lonjakan perkembangan yang intinya sangat signifikan di lobus frontal otak ini yang bagian kesini gede banget lobus, gitu. Ya? Lobus frontal otak. Nah ini yang akan menjadi CEO-nya otak anak gitu. Jadi banyak banget tugas-tugas eksekutif yang harusnya itu nanti akan bermanfaat buat anak. Ini contohnya nih gitu. Ada 4 ya, kayak perencanaan dan pengorganisasian gitu. Nah anak-anak yang sudah siap dia bisa berpikir gitu. Nanti kalau aku di sekolah temanku siapa ya? Aku nanti mau main sama Bunda Nurul misalnya. Atau aku mau bawa susu bagi ke sekolah gitu. Nah itu dia bisa mikir. Karena memang lobus frontalnya udah siap gitu ya. Kemudian pengendalian diri gitu. Dia mau nunggu giliran. Ya kan kita kalau mau masuk kelas, anak-anak tunggu ya siapa yang baris rapi, nanti akan Bunda ajak masuk. Tapi kalau dia masih 5 tahun itu tantrum. Aku kok gak disuruh masuk duluan. Udah marah gitu ya. Nah itu karena dia sebenarnya belum siap gitu. Apalagi dia tidak mudah menyerah kalau di usia 6 sampai 7 tahun. Kemudian dia bisa kontrol impuls yang mungkin di rumah dia suka marah. Tapi kalau di sekolahan dia bisa
kalau aku marah aku malu dong gitu ya. Ada perbandingan ya. Betul. Dia bisa ngebandingin itu karena emang udah siap. Iya. Nah berikutnya dia memori otak. Memori otak sudah terjaga, jadi dia bisa ingat pelajaran guru yang kemarin. Dia juga mampu untuk mengingat memahami 2 sampai 4 instruksi. Iya. 4 instruksi itu kayak misalnya anak-anak ambil bukunya dan pensil. Itu udah 3 sampai 4 instruksi. Iya. Nah kalau anak di bawah 7 tahun dia bengong dulu. Ngapain bunda ngapain? Capek banget kan untuk SD. Mungkin kalau di PAUD nggak apa-apa, tapi kalau SD kasihan banget. Nah kemudian ada fleksibilitas kognitif. Jadi ada perpindahan antara aktivitas satu ke aktivitas lainnya dia bisa. Contohnya anak-anak habis belajar bahasa Indonesia nanti belajar matematika ya gitu. Nah itu dia udah siap gitu. Makanya dia bisa kita katakan itu patokan untuk masuk bisa siap sekolah gitu. Jadi sebenarnya dasarnya sebenarnya secara neurologinya tuh udah kuat gitu. Bukan cuman ilmiah banget lah gitu, bukan sekedar wah 7 tahun itu keren. Angka yang ajaib enggak juga gitu. Itu memang mayoritas anak-anak usia 7 tahun tuh secara biologis otak emang udah mampu gitu. Itu tuh harapannya gitu. Jadi bisa nerima pembelajaran yang cukup terstruktur di usia SD gitu. Nah tadi banyak pertanyaan, Bunda Nurul pernah ingat gak kalau 5 tahun harus ke psikolog gitu ya buat tes kematangan SD gitu ya. Nah itu sebenarnya yang kami tes tuh bukan ini ayah bunda, ini saya kasih tahu, saya informasikan yang kami tes ke psikolog bukan bisa baca tulis, bisa 1 kali 1 enggak gitu ya. Tapi yang kami siapkan adalah bagaimana dia mampu untuk school readiness, kesiapan sekolah tuh dia memang mampu gitu. Itu contohnya seperti kematangan kognitif, dia bisa kalistung dasar loh ya. Kalistung dasar berarti dia bisa kenal angka dan huruf. Kalistung dasar, angka dan huruf ya. Iya, warna misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya masa gak tahu gitu ya. Terus 1, 2 sampai 20 ngerti gitu. A, B sampai Z paham. Itu aja, gak perlu pakai Bunda Nurul ayo dieja nama Bunda Nurul apa B, U, N, D. Enggak gitu. Ya. Ya itu tuh sebenarnya sudah kesiapan. Terus dia rasa ingin tahunya muncul gitu ya. Ada lagi kematangan sosial emosional, dia bisa kalau kalah dia bisa menerima gitu. Berbagi juga bisa gitu. Karena kan sebenarnya usia PAUD itu tidak kita ajarkan untuk berbagi ya. Kalau dia masih kepemilikan. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Dia masih paham ini barangku. Nah kalau udah usia 6-7 tahun dia sudah mulai berbagi gitu. Kalau dia nggak bisa berbagi berarti balik ke PAUD aja sebenarnya gitu ya. Karena emang belum siap gitu. Nah kemudian ada kematangan fisik, motorik halusnya dia bisa megang pulpen nggak? Tidak menggenggam begini gitu, kayak gitu ya. Jadi nah, jarinya itu, berfungsi. Betul. Nah itu seperti itu, kemudian menggunting dengan aman, nggak sampai melukai jarinya sendiri. Kemudian motorik kasarnya bisa duduk tenang, ini seperti ini bisa antara 15 sampai 25 menit gitu. Duduk ya? Duduk gitu, seperti itu sebenarnya gitu. Baru kita katakan bahwa dia siap untuk masuk SD gitu. Jadi ada beberapa hal yang kesiapan anak untuk masuk SD itu ya. Betul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Bunda Betul. Yulia ya. Baik fisiknya maupun mentalnya ya Bunda Yulia ya. Oke baik Bunda Yulia, menarik sekali. Selanjutnya kita jeda dulu sebentar untuk melihat bagaimana anak-anak PAUD di Kaltim. Keren nih, tertarik saya. Anak-anak PAUD di Kaltim untuk gerak dan lagu yang kita saksikan bersama-sama. Hari ini kita hadir dalam acara Gelar Talenta Anak Usia Dini, sebuah ruang ekspresi bagi anak-anak kita untuk menunjukkan bakat dan potensi terbaik mereka. Di usia emas inilah stimulasi positif sangat dibutuhkan agar tumbuh kembang mereka optimal. Mari kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita yang telah menunjukkan keberanian, kreativitas, dan semangat dalam menampilkan
karya dan kemampuan mereka. Bunda bangga dengan kalian, semua yang telah menampilkan berbagai talenta dengan percaya diri. Ada yang menari, ada yang bernyanyi, ada yang berpantun juga, dan membacakan surat-surat pendek dari Al-Quran. Wah, semuanya keren dan hebat. Semoga di masa datang, di antara kalian akan menjadi generasi emas dan membangun Kalimantan Timur. Jangan lupa belajar ya, beribadah, dan selalu turuti kata orang tua dan bunda di sekolah. Salam cinta bunda buat kalian semua. Ayo terus berkreasi, berkarya, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciptakan seorang insan, lembut hati redup pandangan. Apabila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengarkan, telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa
Bunda Yulia, Ya. lalu apa saja Bun, apa saja Bunda tanda-tanda spesifik yang bisa orang tua amati untuk menilai apakah anak sudah siap atau belum untuk masuk SD. Jadi tanda-tanda spesifik yang bisa dilihat. Saya juga kan kadang kita sebagai orang awam melihatnya itu apa sih tanda-tandanya kalau anak ini udah siap secara perilakunya misalnya kan seperti apa. Jadi mungkin Bunda Yulia bisa memberikan penjelasan untuk itu, Bu. Oke, baik, betul sekali Bunda Nurul. Jadi sebenarnya orang tua nggak perlu bingung ya kalau kita bisa ngamati beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan gitu. Yang pertama, tadi sebenarnya di depan udah, tapi saya jelasin lagi untuk aspek kognitif, dia bisa fokus gitu ya. Jadi kalau tidak fokus biasanya nih anak berarti agak kurang dapat stimulasi atau ada gangguan ADHD gitu. Tahu ADHD nggak ya Bunda? Itu udah mulai banyak banget anak-anak yang terbiasa pakai gadget biasanya ada gangguan ADHD semu gitu ya. Saya bilang semu karena gangguannya karena gadget gitu ya. Nah ini biasanya anaknya tidak mampu untuk fokus. Jadi anak-anak yang di bawah 6 tahun udah terbiasa pegang gadget itu fokusnya kurang sekali. Apalagi dengan pembelajaran yang pembelajaran anak SD kan biasanya agak membosankan ya dibanding dengan gadget. Karena gadget kan cukup menarik ya warnanya dan dia bisa tentukan sendiri. Sementara ketika masuk SD yang nentukan adalah guru. Nah ini kita lihat dia bisa nggak jeda duduk diam dan memahami instruksi dari guru. Kalau dia nggak bisa ya berarti dia memang belum siap. Sebenarnya antara 15 sampai 20 menit aja kita gitu. Sebenarnya itu. Terus dia tertarik nggak sama angka dan huruf? Jangan cuman game gitu ya. Pindah bersaudara dan sebagainya, Mobile Legend itu kan menarik ya. Menarik banyak banget geraknya gitu. Nah, dia tertarik nggak dengan angka dan huruf gitu. 1 sampai 30 dia hafal nggak? A sampai Z hafal nggak? Ya kalau dia nggak hafal bukan karena nggak bisa tapi dia nggak suka gitu. Nah ini kan bahaya ya. Kemudian dia bisa kenal namanya sendiri gitu ya. Biar bisa ngebedain barang-barangnya. Biasanya kan orang tua suka nulis tuh ya di tumblernya, di kotak makannya namanya. Nah kalau sampai dia nggak kenal namanya kan bahaya ya. Nah itu kemudian bisa bercerita tentang pengalamannya. Jadi kayak misalnya, Mama tadi aku sama Bunda dikasih permen gitu. Oh permennya pedes gak? Pedas Bun, tapi ku kasih sama temenku suka. Nah itu kan cerita sederhana ya. Nah ini bisa gak dia nyeritain? Sementara dia cuman bisa ngomong makan, minum. Terus gimana mau masuk SD gitu. Nah itu orang tua harus paham anaknya gitu loh. Jangan sampai orang tua meminta anak memahami dia, tapi kita tidak memahami. Yang dia bayangkan anak saya akan jadi orang hebat kalau sekolah 5 tahun, beneran. Kalau emang profesor dari anak 5 tahun udah masuk gitu, enggak kan gitu. Nah itu seperti itu gitu. Sebenarnya kalau dia cerdas dan semangat motivasinya tinggi bisa kita sarankan selama emosinya juga bagus emosinya. Nah kemudian aspek emosional sosialnya juga bagus. Itu yang kita nilai ayah bunda biar paham. Pertama dia bisa nggak pisah dari ibunya, sosok ibunya, ayahnya bisa nggak pisah gitu. Jangan sampai ketika masuk SD ada drama, nangis dulu, kejer 1 jam gitu. Atau dia nggak mau duduk, berdiri aja di depan pagar. Pokoknya nungguin bapak ibunya berangkat pulang gitu, udah diem aja tuh ada tuh. Di beberapa TK saya amati diem gitu. Nah itu kan sebenarnya belum siap gitu ya. Terus mau berbagi mainan dan bisa bermain bersama teman-temannya. Jangan sampai dia ada di arena tapi dia diem aja. Diam ya. Atau dia ada di dunianya sendiri gitu. Ayo anak-anak main, dia diem aja sambil enggak Bun saya main sendiri, berarti kan tidak mematuhi aturan gitu. Nah ini biasanya anak-anak yang emang belum masuk PAUD, meskipun 7 tahun tapi kalau nggak masuk PAUD biasanya agak susah kerjasamanya. Nah itu yang biasa saya amatin. Kemudian dia bisa nggak nerima kekalahan dan bisa bermain tanpa marah-marah. Biasanya kalau kalah dikit marah-marah gitu teman-temannya diomelin. Nah tadi kemudian aspek fisiknya dia bisa ngikuti pelajaran olahraga gitu.
seperti itu. Jadi memang sebenarnya treatment itu ada di PAUD ya Bun ya. Di lembaga PAUD itu selalu Semuanya, diberikan betul. bagaimana memperhatikan sosialisasi anak, bagaimana mengamati bahasanya anak, Bahasa, benar. apakah dia sudah bisa Dua levelnya arah. udah bisa melakukan berapa instruksi, itu selalu diamati dan dievaluasi oleh bunda-bunda guru PAUD ya Bun ya. Betul. Jadi Dua arah juga iya, ya, dua pembicaraan arah. dua arah. Kemudian bermain, tadi Bunda jelasin, bermain soliter, apakah dia bermain sendiri? Biasanya ada fase yang mereka bermainnya itu mereka main berkelompok, tapi dalam satu arena, tapi masing-masing dengan keasikan sendiri. Biasanya itu di awal-awal masuk sekolah. Betul. Kemudian itu berkembang lagi biasanya Bun ya, Ada seperti itu. fase-fasenya. Iya. Baca doa bersama, Iya. misalnya gitu. Jadi hal itu di PAUD itu memang diajarkan. Jadi bukan harus mengajarkan baca tulis, tapi perkembangan itu memang di treatment untuk itu ya Bun ya. Nah, itu Bunda Nurul yang saya sedih banget dari beberapa, kan ada ya beberapa orang tua yang tes kesiapan masuk sekolah dasar ya. Mereka tuh dengan bangganya bilang, anak saya nggak masuk PAUD loh Bun, ngapain gitu. Ngapain? PAUD cuman main aja, cuman nyanyi-nyanyi aja gitu. Di rumah tuh saya ada babysitter yang saya kasih step by step gitu. Padahal dia lupa gitu. Mainnya anak di bawah 5-6 tahun itu ya main, belajarnya tuh ya main gitu ya. Belajarnya main. Iya, betul. belajarnya tuh main, belajar nyanyi itu ngapal gitu. Kemudian dia belajar untuk mengenal kosakata baru, betul. verbal vocab baru ya kalau di dalam bahasa Inggris gitu. Terus pembelajaran di TK kan nggak ada bahasa Inggris. Iya. Nah, jangan sampai nanti nah ini orang tua hati-hati nih, kebanyakan nyekolahkan PAUD. Ada soalnya di kasus di biro saya banyak banget, di kantor saya itu yang masuk PAUD yang 3 bahasa. Mandarin, Inggris, bahasa Indonesia. Akhirnya anaknya delay speech. Karena apa? Anak nih kognitifnya bingung. Misalnya ini bilang kotak, bahasa Inggrisnya box. Bahasa Mandarin saya nggak ngerti. Ini anak akan bingung kan? Jadi, saya ngomong pakai apa gitu. Akhirnya dia milih diam. Nah, jadi yang datang ke saya pada bilang, Bu, anak saya autis nggak? Oh, nggak autis, cuman anaknya kebingungan kata. Oh, begitu ya Bu. Iya, banyak banget kasusnya yang baru-baru ini. Akhirnya saya PR-nya apa? Silahkan pindah ke PAUD yang tidak berbagai bahasa. Saya bilang 1 bahasa aja. Nah, itu akhirnya bapak ibunya alhamdulillah nurut, dipindahin gitu, sehingga bahasa anak sudah mulai ada vocab yang bahasa Indonesia gitu. Padahal nih dalam pandangan kita yang awam nih keren ya. Keren. Kalau anak 5 tahun udah menguasai 2 bahasa aja udah keren ya Bun ya. Ternyata sebenarnya itu kesiapan otak sebenarnya belum ya Bun ya untuk Ya itu Bunda ya. gini deh, kita nggak bisa masak. Terus Bunda diharuskan masak brownies yang ala toppingnya banyak banget. Apa yang kita rasakan? Ya Allah, bikin telur dadar aja saya nggak bisa, suruh bikin brownies gitu. Nah, ini anak belum mampu untuk bikin telur dadar, Putus disuruh asa. bikin brownies gitu. Ya kan pusing banget ya, otaknya bingung. Mending apa yang terjadi Bu? Kalau saya, Bunda Yulia bikin brownies, udahlah nggak usah masak. Saya mending gak usah masak gitu. Putus asa jadi Ya, angkat putus tangan. asa. Bener, jadi cemas anaknya gitu. Iya jadi gitu ya Bun ya. Jadi memang harus ada ininya Bun ya. Ada fase-fasenya Fase-fase gitu. yang harus diinikan. Terus Bun, jadi kalau begitu ada resiko dong Bun ya kalau memaksakan anak yang belum siap. Apa tuh resikonya Bun untuk pada saat memaksakan anak yang sebenarnya belum siap untuk masuk ke sekolah SD, ke sekolah yang lebih formal begitu Bun? Oke, yang muncul dia biasanya anaknya jadi cemas. Hati-hati ayah bunda, anak-anak Gen Z zaman sekarang, anak-anak generasi Alpha tuh banyak banget yang cemas. Karena dari kecil udah dituntut untuk bisa berbagai bahasa, untuk berbagai, kebayang ya Bunda, kita anak 5 tahun disuruh masuk SD gitu. Dikala teman-temannya pintar dengan struktur pembelajarannya yang susah gitu. Jadi yang ada anak jadi cemas, panik gitu ya. Terus dia ngerasa
merasa dirinya gagal dan gak mampu gitu. Secara tinggi badan kan biasanya udah kalah nih ya gitu. Jadi kalau main bola, main apa, ya tenaganya juga beda ya Bun ya. 5 tahun sama 7 tahun. Iya. Jadi yang ada dia cemas gitu. Terus insecure gitu. Rendah diri gitu. Karena ada label bodoh, lambat, malas gitu kan dari teman yang lain. Kamu tuh lambat betul gitu. Padahal langkah kakinya aja beda. Langkah kaki anak 5 tahun sama 7 tahun kan berbeda. Jadi kalau main bola ya pasti beda gitu kekuatannya. Nah ini kan akhirnya akan banyak label-label dari teman-temannya yang bilang betul. kamu pendek, kamu bodoh, kamu lambat, kami nggak mau temenan sama kamu gitu. Nah ini lingkungan itu akan melabel dan jadi dirinya Jadi yang dia catatan buat yakini. dia. Betul, yang dia yakini bahwa aku adalah seorang anak yang nggak berguna gitu. Aku nggak disukai teman-teman gitu. Padahal bukan salah dia loh, kasihan banget. Terus akhirnya apa? Dia jadi males. Ayo main bola yuk. Enggak, aku gak bisa. Padahal emang belum waktunya gitu ya. Nah itu kemudian ada problem perilaku. Anak jadi frustasi. Suka ganggu teman kalau dia cerdas. Biasanya dia, wah kamu awas ya kamu ya. Jadi dendam kan akhirnya. Awas kamu ya, aku jegal kamu nanti gitu. Nah ini jadi troublemaker gitu ya. Kemudian dia bisa narik diri gitu secara sosial. Aduh ngapain aku temenan sama dia? Atau dia cerita ke mamanya, mama aku dibilang bodoh. Ya udah nggak usah temenan. Ya akhirnya apa yang terjadi? Nggak temenan. Akhirnya dia sendirian gitu. Terus ibunya ngelapor sama gurunya mengistimewakan, tambah dibully lagi gitu. Itu sebenarnya panjang, cuman banyak orang tua yang nggak ngerti. Nah terakhir ini anak jadi benci sekolah. Iya, karena klien saya bahkan SMP tuh udah gak mau sekolah. Dia bilang, aku bosan mah. Padahal anak teman saya psikolog. Jadi udah yang, Mbak, saya bener-bener udah 7 tahun, pokoknya 7 tahun. Saya kemarin salah 5 tahun gitu. Ternyata anak saya SMP udah gak mau sekolah lagi gitu. Itu salah saya gitu. Jadi saya bener-bener warning. Makanya saya senang banget Bunda Nurul kalau ada begini-begini, ada podcast atau apapun gitu ya, siaran yang bisa dijangkau dengan banyak orang. Saya pengen ayah Bunda nyadar gitu. Terus anak mau dijadikan apa sih kalau 5 tahun udah SD gitu. Iya benar Bun. Sabar aja gitu. Tadi kan Bunda bilang teman Bunda tuh psikolog ya Bun ya. Psikolog di Jogja. Dan di Jogja tuh, apalagi dengan bunda-bunda yang memang belum ada dasar ilmunya ya. Jadi merasa keren aja masukin sekolah anak lebih cepat, lebih baik gitu. Ikut-ikutan temennya kali ya gitu. kan. Oh anak saya udah SD di sini. Oh iya 5 tahun masuk kok. Oh iya. Bisa baca loh. Bisa baca bener. Tapi Bunda Nurul, saya kalau di daerah kayak misalnya Mahulu, itu kan sering ya tes kesiapan. Kalau anaknya cerdas terus di Mahulu gak ada tempat yang buat edukasi, saya mempersilahkan dia masuk SD dengan catatan, saya kasih catatan di gurunya, jangan terlalu di-push untuk PR-PR. Mahulu, Kubar tuh biasanya agak susah untuk permainan edukasi, daripada di rumah main handphone, saya itu pengecualian gitu. Tapi dengan catatan gurunya juga tidak memberikan banyak PR. Tapi jika ada di situ ada TK dan PAUD lebih baik lama-lama lama-lama di TK ya Bun ya. Kadang biasanya jauh katanya. SD ya udah jadi gitu. perkecualian jika memang tidak ada TK atau PAUD Betul, ya Bun ya. Betul, kalau itu ada tadi. TK ya lebih bagus TK Iya. gitu. Nah terus akan ada pertanyaan, terus gimana dong Bun kalau anak saya tadi nggak ada TK gitu. Apa yang kalau daerah Kubar dengan catatan anaknya pinter ya. Kalau nggak pinter atau misalnya memang masih rata-rata, apa yang harus saya lakukan? Silakan ayah bunda ikut les-les yang tidak kalistung ataupun bahasa Inggris. Silakan ikut les renang yang berbau olahraga gerak. Karena kan gerak. supaya tinggi harus banyak gerak. Jadi catur gitu ya. Terus terserah mau dance gitu ya, mau sepatu roda gitu. Nah kalau di Samarinda udah cukup banyak ya. Nah itu silahkan dari usia 4 tahun. Nanti sampai dia SMA terus ngedrum, musik, piano dan sebagainya silahkan. Jadi lebih ke les gitu. Kalau dia Islam berarti ngaji itu wajib gitu. Terus lebih ke olahraga sama musik itu. Jadi tidak harus masuk sekolah formal SD gitu.
di Itu usia. kalau di perkotaan ya Bun ya. Kalau kayak saudara-saudara kita kayak di Mahulu, mungkin bisa pilih berenang di sungai ya Bun ya. Ya benar. Kalau saya itu Jadi banyak klien saya. permainan-permainan alamnya juga lebih Betul. banyak ya Bun ya. Kalau di klien saya di Kubar itu ada PPA ya. PPA tuh kayak sekolah Kristen. Di hari Minggu Iya, itu sekolah dia minggu banyak ya. itu banyak ngajarkan terkait dengan sekolah musik. Iya. Jadi silakan aja. Bola kan juga di masyarakat di sana banyak juga ya bola. Itu boleh gitu. Nah, kemudian tadi saya bilang kolaborasi dengan guru PAUD. Apakah anak saya mampu atau tidak untuk masuk SD gitu. Karena guru PAUD orang yang paling paham Mengamati anak-anaknya gitu. Karena hampir berapa? 4 jam. Iya. Dan tiap hari Tiap gitu. hari mengamati dan mengevaluasi anak ya Bun ya. Benar. Iya. Nah, terakhir kalau memang di kotanya ada psikolog, silahkan untuk ke psikolog anak. Bisa kita lakukan asesmen kesiapan sekolah. Tapi tolong banget ya, jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah ke psikolog maka siap semua. Ini kadang orang tua banyak yang marah loh, ya Bunda sama saya ngancam, dasar psikolog gak paham. Anak udah pengen sekolah gitu, tapi masih 5 tahun gitu. Nah, sementara saya berpandangannya adalah untuk anak. Iya, Gitu betul. ya. Jadi kalau anak nggak siap terus mau apa ya tadi leskan, tapi lesnya dalam tanda kutip bukan kalistung tapi les-les yang banyak gerak gitu. Itu silahkan gitu. Jadi atau tetap di PAUD nggak apa-apa gitu kan, bukan standarnya bukan nilai ya. Kalau nggak naik nggak SD berarti anak saya bodoh, enggak. Padahal membiarkan dia belajar dengan bermain. Nah itu harapannya gitu. Dalam waktu 1 tahun itu banyak hal sebenarnya yang bisa digali ya ke anak itu ya, mengembangkan potensi-potensi anak Betul. itu tuh banyak sekali. Waktu 1 tahun itu banyak hal yang bisa dilakukan ya Bun ya, Betul. dibanding hanya mengejar kelas 1, kelas 2 ya Bun Iya ya. benar. Padahal kalau di kelas 4 kalau dia masih nggak bisa konsen dan fokus juga mundur sebenarnya. Iya. Terus belum lagi kita nyelesaikan permasalahan di bulinya. Iya. Jadi ada regresi, perkembangan regresi yang harusnya dia bisa naik kelas 2 jadi mundur ke kelas 1. Karena di kelas 1 dia ternyata gak bisa apa-apa. Itu banyak banget kasusnya. Jadi itu dampaknya tuh Bun. Bunda pernah dengar kelas 4 SD gak bisa baca? Atau bahkan yang terbaru apa nih? Anak SMP gak bisa baca, iya gak? Kata Iya, Wapres ada. kemarin. Lah terus ngapain selama ini gitu SMP gak bisa baca gitu. Nah ini berarti ada kegagalan di PAUD-nya gitu. Dia tidak diajari dengan benar, lebih fokus ke masa depan tanpa now-nya yang sekarang tuh bagaimana gitu. Iya. Jadi mundur nanti berarti les baca tulis dong. Yang maju ya. Yang maju ya. Iya regresi kan berarti mundur lagi. Iya. Yang anak kelas 4 SD gak bisa baca akhirnya mundur lagi gitu. Seperti itu. Jadi itu dampak-dampaknya ya kalau memaksakan anak untuk cepat sekolah ya. Betul. Jadi salah satunya anak pun untuk sosialnya dia menarik diri, rendah diri. Kemudian dalam pergaulan dia tertinggal. Kemudian dia nanti ada lagi label, aku ini introvert. Ya kan? Jadi memang nggak suka gaul. Iya. Aku ini introvert gitu ya, nanti pada akhirnya dia Self diagnose. dia ini melabelkan dirinya sendiri begitu. Baik Bunda, nggak terasa nih waktu Bun ya. Banyak sekali yang kita dapatkan dari Bunda Yulia, sangat insight sekali ya. Benar-benar membuka cakrawala kita, bagaimana kita mempersiapkan anak untuk masuk sekolah SD. Kalau boleh saya simpulkan Bun, usia 7 tahun adalah patokan umum untuk masuk sekolah secara neurologisnya, tetapi yang terpenting adalah kita juga harus jeli melihat kesiapan anak secara holistik. Betul. Baik dari sisi kognitif, sosial, emosi, dan fisikly anak. Jadi jangan terburu-buru, karena yang tercepat belum tentu yang terbaik. Beri anak waktu untuk matang sehingga perjalanan SD-nya nanti lebih siap dan menyenangkan dan menjadi sukses. Amin. Terima kasih Bunda Yulia yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi hari ini. Mungkin Bunda Yulia ada pesan-pesan khusus buat ayah bunda di rumah? Iya, ayah bunda ketika menghadapi fase perkembangan anak, satu pesan saya, sabar dan jangan melihat
anak orang lain, tapi lihatlah kemampuan anak kita sampai di mana dan kebutuhan apa yang tepat bagi dia. Sesuaikan les ataupun sekolahnya yang sama dengan visi misi ayah bunda, seperti itu. Dan semoga kita bisa menciptakan anak-anak yang ceria, anak-anak yang bahagia untuk kemajuan generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih Bunda Nurul dan Ayah Bunda semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di program Bunda PAUD Menyapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.